Halo teman-teman, selamat datang di Bisik Ormawa, guncangan inspiratif dan komunikatif bersama Ormawa FE. Nah, kenalin, aku Audisya Zalfazaskia Putri, dan tentunya di sini aku nggak sendirian nih. Aku ditemani sama narasumber yang sangat keren dan juga menginspirasi nih teman-teman. Halo, salam kenal. Perkenalkan, aku Ahmad Zaki Mubarak. Selaku host pada podcast kali ini, nah di sini aku mau kenalin dulu nih tentang Bisik Ormawa itu sendiri. Jadi, Bisik Ormawa adalah tempat kita saling berdiskusi dan memberikan informasi dari berbagai macam aspek Ormawa FE yang sudah dirancang semenarik mungkin ya teman-teman. Jadi, Kak Zaki ini merupakan ketua DPM TPU Unsri. Nah, mungkin di sini sebelum masuk ke pertanyaan pertama nih Kak Zaki, aku mau nanya dulu tentang kesibukan Kak Zaki akhir-akhir ini tuh apa sih Kak? Sekarang kan udah di semester 6 ya. Di semester 6 juga masih ada mata kuliah yang harus diselesaikan. Baru di semester 7 sudah mulai menyusun skripsi. Tapi sesuai dengan amanah yang telah diemban sebagai ketua umum dan perwakilan mahasiswa, tentu saja saya sendiri akan melaksanakan tugas itu dengan baik. Kan Kak Zaki selagi kuliah itu tuh menjadi ketua umum itu cara mengatur waktu Kak Zaki itu susah nggak? Gimana? Boleh dong kasih tips ke teman-teman. Tentu saja awal-awalnya pasti susah, cuman lama-lama terbiasa. Kalau kata orang tuh terbentur baru terbentuk gitu kan. Jadi dari awalnya yang harus struggle, banyak tantangan, harus butuh banyak penyesuaian, tapi lama-kelamaan sudah nyaman dan bisa mengatur waktu itu sendiri sih. Jadi untuk masalah mengatur waktu, insya Allah ya bisa. Oke, keren banget nih Kak Zaki. Nah, dari banyaknya Ormawa di Fakultas Ekonomi, kenapa Kak Zaki tertarik untuk bergabung di DPM itu? Oke, jadi awalnya dari mana ya ceritanya? Kalau awalnya banget itu aku di SMA udah pernah ikut di organisasi namanya, kalau SMA tuh MPK kan. MPK kalau misalnya di kuliah di DPR. Terus aku aktif di MPK sama seperti di fakultas kita sekarang. Jadi MPK dan OSIS itu bergantian. Kalau misalnya sekarang DPM sama B bergantian. Jadi aku udah dari SMA udah punya basic untuk organisasi itu MPK. Terus pas di kuliah sebenarnya nggak ada niatan buat masuk ke DPM sama sekali sih, karena melihat DPM juga apa ya, exposure-nya itu kurang gitu. Jadi kurang lah, kurang terlihat kayak gitu, dan aku juga kurang tertarik untuk ikut DPM sendiri. Cuman pas semester berapa ya, semester 4 gitu, semester 4 tiba ditawarin untuk jadi alet ya sama apa. Terus DPM nih, nah, aku udah tahu pas, karena aku udah tahu DPM itu seperti apa dan juga pengen basic, jadi jadi aku coba daftar di DPM, BPFE kayak gitu, langsung jadi ketua komisi 2 gitu. Sebenarnya kalau dari semester 1 hingga 4 selama 2 tahun kemarin, aku lebih aktif di HMJ sih, lebih aktif di IMA, karena aku kan basicnya akuntansi, jadi HMJ-nya IMA gitu. Terus akhirnya keterima di DPM, sampai akhirnya harus diberikan amanah lah untuk jadi ketua umum. Itu kan ceritanya. Oh, keren banget nih. Nah, Kak Zaki artinya udah dari MPK kemarin tuh udah banyak pengalaman nih di organisasi ya. Yeah. Boleh nggak sih Kak, kakak sharing tentang pengalaman yang berkesan nih dari kakak selama ini berorganisasi? Boleh? Selama berorganisasi ya, Iya, tentu saja selama, karena aku
alhamdulillah aktifnya nggak cuma di BPM aja, karena juga nyoba di organisasi lain. Di kampus aku aktif di HMJ, di IMAL, terus juga di UPUA, di LBF, dan juga di DPM. Nah, saja yang harus kita pelajari bersama-sama dan harus kita dapatkan untuk diri kita sendiri, terutama teman-teman yang mendengarkan ini, bahwasanya organisasi ini kan adalah kumpulan kelompok gitu, sukarelawan. Tidak ada namanya kita bekerja untuk digaji, untuk mendapatkan uang. Jadi ini sebuah kelompok yang sukarelawan, ya nirlaba lah ibaratnya. Jadi benar-benar kita harus mengorbankan waktu, pikiran, terus juga materi kita benar-benar untuk sama-sama belajar kayak gitu. Belajar apa? Ya belajar bagaimana kita berkomunikasi, belajar bagaimana kita mengatasi sebuah masalah di dalam sebuah kelompok kayak gitu. Dan menurutku pengalaman yang paling baik di organisasi itu kayak itu, momen-momen itu yang harus kita cari gitu. Karena momen-momen kayak itu nggak bisa datang pas kita sedang berorganisasi. Kalau kita misal ikut organisasi tapi kita diem aja, ya kita nggak bakal dapat pengalamannya, komunikasi sama teman-teman banyak di sini. Kayak bagaimana mengatur sebuah tim, bagaimana manajemen sebuah tim dan bisa melaksanakan target-target yang pengen kita capai. Nah, menurut aku itu jadi apa ya? Jadi pengalaman kita sekarang itu sangat membantu kita untuk nantinya di dunia pekerjaan, untuk masyarakat itu sekali. Jadi ternyata berorganisasi itu sangat penting banget ya untuk kita. Selain kita benar berrelasi, tapi juga nanti itu pasti bakal terpakai nih buat kita, gimana cara kita untuk beradaptasi dengan orang baru maupun masyarakat di sekitar kita. Nah, kakak kan pasti pernah ada berbeda pendapat nih di antara kakak sama sebagai ketua dan juga anggota-anggota lainnya. Itu gimana sih cara kakak mengesampingkan egois kakak itu kepada dibanding itu hasil diskusi teman-teman lain? Gimana caranya biar nggak bentrok nih? Ya gimana biar sebuah tim itu sebagai ketua kita nggak terlalu egois, nggak terlalu tahu lah juga kata-kata. Ya, kalau dari aku sendiri pasti sering namanya ada perbedaan pendapat, ada orang setuju dan tidak setuju, dia diskusi. Itu aja dalam sebuah lingkup organisasi. Tapi yang paling penting kita harus melihat diri kita itu sebagai apa, sebagai leader kah, atau sebagai anggota kah, atau sebagai apa. Jadi ketika kita melihat ada sebuah perbedaan pendapat, aku sendiri nggak harus memaksakan ego. Pasti aku sebagai pemimpin pengen lah target dan capaian dari tim aku tuh tercapai dengan apa yang aku mau. Tapi melihat lagi gimana, menanyakan lagi, mengajak musyawarah lagi, tim aku gimana, bisa nggak kira-kira seperti ini, itu nggak setuju. Kalau misalnya nggak ada yang nggak setuju, ya kita harus diskusi. Tapi sebagai leader kita harus punya apa namanya, kebijakan, kita harus punya sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi balik lagi, kita melihatnya sebagai apa, kita sebagai apa sih, sebagai kakak atau sebagai pemimpin. Jadi tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat besar ya kan di dalam suatu organisasi. Karena kita harus bagaimana sih biar anggota kita ini tuh nggak kacau lagi sih ibaratnya itu kan kalau misalnya berbeda pendapat. Nah, mungkin teman-teman juga udah penasaran nih kak sama DPM itu sendiri. Mungkin kak Davi bisa nih deskripsikan
secara singkat itu DPM itu apa sih? Oke, jadi DPM sendiri itu sebenarnya adalah lembaga independen yang bersifat legislatif. Terus juga dia mempunyai apa namanya, hak-hak khusus dan hak-hak istimewa gitu. Dan juga dia mempunyai tupoksi yaitu advokasi, terus juga fungsi legislasi, terus juga ada fungsi aspirasi, ada beberapa fungsi. Terus DPM sendiri seperti halnya kalau misalnya di suatu pemerintahan ini dasar banget bagi teman-teman yang mau tahu. Jadi DPM itu fungsinya mengawasi seluruh kemampuan terlebih di fakultas ekonomi. Maksudnya lebih ke pengawasan, pengontrolan, terus juga membuat peraturan undang-undang gitu di fakultas ekonomi itu sendiri. Makanya program-program atau program kerja yang dibawakan DPM itu nggak terlalu banyak seperti BM, nggak mengandung unsur kemasyarakatan begitu, lebih ke internal Ormawa FP sendiri, walaupun hanya sebatas itu, tapi dia punya kekuasaan dan wewenang yang tinggi secara hukum. Kayak misalnya di satu pemerintahan tuh DPR loh, sedangkan B kita sebagai pemerintah dan sebagai eksekutif itu dasar DPR sendiri. Kebetulan waktu itu di SMA juga dalam satu sempat juga ikut organisasi yang nggak beda jauh dengan DPM itu MPK. Nah, di mana itu MPK itu emang bagaimana kita prokernya itu udah banyak, tapi itu kita harus ikut serta mengawasi segala proker yang ada di organisasi seperti kemarin itu MPK pasti dengan OSIS, kalau enggak kalau di SMA Garuda itu ada ROHIS. Nah, itu kalau misalnya di MPK itu kan dia punya wewenang yang tinggi Pak. Itu gimana sih caranya orang itu tertarik tuh buat ikut serta ke organisasi kita? Kalau misalnya bilangnya gini, DPM itu tuh kerjanya banyak, cuma kita harus lebih teliti lagi lah dalam mengawasi organisasi yang akan menjalankan program. Nah, itu gimana sih cara kakak untuk mengajak orang-orang itu biar tertarik gitu untuk ke DPM gitu? Kalau cara untuk mengajak ikut sendiri ikut ke DPR sebenarnya apa sih permasalahan sekarang sih, tinggal balik lagi ke orang-orang mereka bisa BMK yang sempat naik masyarakat terus segala macam banyak pokernya gitu, atau ke HMJ kah lebih ke jurusan mereka masing-masing, atau ke misalnya kayak BK ini di cashback nya yang dibuat sebenarnya. Jadi ya sebenarnya tergantung, balik lagi kalau pertama balik lagi ke minat pemilih orangnya, tapi ya kita harus tetap mengajak ya untuk seluruh teman-teman mahasiswa fakultas ekonomi khusus untuk ayo bergabung dalam sebuah organisasi itu mengharuskan mengajak untuk DPR, tapi itu seluruhnya lah kalau bisa setiap mahasiswa tuh pernah berorganisasi pernah masa kuliah karena itu penting banget. Dan aku tadi sempat tadi nggak gara-gara bilang apa namanya, kalau misalnya di IPK itu tuh emang kerjanya nggak banyak. Di SMA pun aku balik lagi ke SMA, aku SMA itu awal-awal banget aku belajar organisasi di SMA, dan kultur organisasi di SMA dulu itu kuat banget. OSIS sama IPK itu setara, sama-sama punya apa namanya tuh popularitas yang sama, cuman bedanya kalau misalnya kamu mau sibuk-sibuk banget pas OSIS, kalau
kamu mau gak hidup tapi kamu tetap kayak dipandang orang kayak orang yang sesuatu dia suka IPK dan aku terus Oke. MPN sama DPR itu emang ya terlalu jauh gitu betul. itu gimana cara kita itu mengawasi orang-orang yang sedang berorganisasi itu dalam apa lah bilangnya. Kayak yang di DPR ini tuh pasti ya mungkin pokoknya tadi soal mahasiswa itu pasti ada faktor-faktor lain. Nah, di DPR sendiri itu faktor yang besar itu kan sih nggak boleh. Oke, yang udah aku jelasin tadi kalau misalnya DPM itu kan brokernya gitu yang iklim yang penting juga karena lingkupnya itu emang lingkupnya fakultas eh mahasiswa awal iya terkait hal-hal seperti itu yang aku bilang tadi yaitu adalah kualitas itu eh peraturan fakultas. Nah, itu sebagai pedoman yang bakal salah satu operator besar. Terus juga nantinya ada progress report yang itu eh, laporan seluruh ormawa di fakultas ekonomi. BEM, IBU, itu. Dan itu gue. Nah, tapi jangan balik lagi nih. Kan kakak ada inovasi yang berbincang santai ke orang-orang. Nah, itu dari yang udah di jalan misalnya berbincang santai, ada nggak? Pasti satu tujuan itu dia fakultas ekonomi itu ada inovasi lah gitu. Nah, itu ada nggak sih kak ide dari kelompok orang kita harus bahwa fakultas ekonomi begini kita harus gini nih, nah itu ada nggak? Hmm, kalau untuk membawa fakultas ekonomi sendiri maju itu pasti ada, tapi belum jauh hal yang besar banget karena dari ketua-ketua sendiri pengennya antara ketua-ketua terus juga disampaikan itu siklusnya tuh sudah baik dulu sistemnya udah baik dulu nanti kalau misalnya kita udah baik ke atasnya kalau itu organisasi bakal sangat baik gitu ya. Jadi kita perbaiki dulu yang ada di ekonomi sekarang karena aku banyak tahu dan mendengar permasalahan kayak sejak mana itu berbeda berbeda tapi ya itu yang hasil dari jadi kalau misalnya untuk memikirkan untuk membawa fakultas ekonomi sehat mungkin gimana nih? Dia ini itu nanti sudah kan nih nanti kerja kita suka itu kelihatan besar ada pelakon-pelakonnya itu sampai bisa kalau sama kualitas staff lain atau gitu. Oh, balik lagi ke ini ya, ke apa namanya masing-masing. Tapi yang aku lihat kayak ini Pak, J bahkan game yang proper yang udah membawa nama fakultas sendiri. Jadi mereka udah membawa nama fakultas mereka sendiri dan cara yang masing-masing. Terus dan nggak ya kalau misalnya untuk yang connect banget ya, membawa fakultas ekonomi banget kayak gitu eh, jadi satu organisasi misalnya organisasi buat acara gitu ya bisa karena mereka lagi fokus tapi ada sih apa namanya yang hasil dalam data dari fakultas kita kalau misalnya di lingkungan universitas itu sepakat. Nah, iya, betul. Spartan ekonomi kita harus banggakan hal itu karena Spartan itu termasuk masih baru di zamannya kepengurusan rektor lagi soal inovasi besar kita harus banggakan hal itu karena itu besar membuat
proses ekonomi kan seperti Iya, di organisasi juga. jadi lebih semangat lah. Itu sih namanya kakak tertua itu harus dipandang sangat unik ya. Oke, mungkin sebelum kita closing nih Kak, mungkin Kakak ada pesan atau statement yang buat teman-teman dengarnya? Pesan buat sobat bisik yang ada dimanapun berada, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya. Saya mewakili dan perwakilan mahasiswa, tentu saja mewakili seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi untuk mengajak teman-teman itu untuk terlibat aktif di dalam organisasi. Sama yang Kak bilang tadi, organisasi itu penting, jangan lihat dari aspek lingkungan secara materi atau segala macamnya, tapi keuntungan-keuntungan itu harus kita dapatkan secara mandiri. Kayak misalnya relasi yang tadi, kayak bagaimana problem solving, komunikasi, basic seperti itu, ya emang terdengar sangat apa ya, klise, tapi menurut aku itu penting banget komunikasi untuk sobat fisik yang ada di rumah. Oke, terima kasih untuk Kak Zaki karena udah meluangkan waktunya ke Bisik Arnawa kali ini. Nah, teman-teman, jadi pesan Kak Zaki itu jangan kalau misalnya di kuliah itu cuma jadi kuliah pulang itu tuh nggak buat apa lagi di kita, iya nggak asik gitu kan. Sayang banget. Ya, jadi kita itu harus join organisasi teman-teman karena itu sangat penting. Itu selain kita nambah pengalaman, kita juga bisa belajar banyak. Terutama lagi teman-teman yang dulunya itu di SMA enggak ikut organisasi, itu wajib banget ikut organisasi pas di kuliah. Nah, oke. Mungkin itu aja. Sampai ketemu di episode Bisik Armawa selanjutnya yang tentunya nggak kalah menarik nih. Bye-bye! Bye.